Supra Bapak, ini ada suara kasar ya di bagian jok sebelah kiri. Di area sini ada suara kemrecek. Kita analisa dulu. Nah, di area sini ada rantai kamrat ya, rantai keteng. Nah, ini suaranya sumbernya dari sini. Kita cek dulu apakah rantainya kendor, rollnya, atau ada masalah yang lain ya. Nah, kita coba putar dulu. Nah, ini ada kendor kenceng ya, kendor ada kenceng. Ini biasanya sumber penyakitnya itu ada di setelannya ya, mungkin setelannya rusak atau macet. Jadi di sini kenceng, nanti ada timbul kendor ya. Nah, seperti ini. Ini pas lagi kendornya seperti ini, jadi berbunyi cekrek-cekrek ya. Nah, ini lagi kenceng, nah, terus lagi kendor ya. Nah, seperti ini. Biasanya ada masalah di seputar setelan atau rollernya sudah gundul. Oke, langsung kita bongkar ya untuk magnetnya. Nah, ini saya rasa sumber penyakitnya di sini nih. Ini adalah penyetel rantai keteng otomatis ya. Sistem kerjanya hidrolis. Nah, ini biasanya kalau udah rusak seperti ini ya, nggak mau ngunci. Jadi kerusakannya biasanya ada di bagian valve-nya ya, bawah udah bocor. Jadi sistem kerjanya dia kan harus ada oli hidrolis ya. Jadi ada katup one way di bawah pakai pelor, biasanya di situ sudah bocor sehingga dia bisa mundur. Harusnya dia mengikuti kendornya rantai, dia maju terus. Oke, kita cek dulu untuk suling kamratnya, setelan kamratnya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Biasanya dia untuk bagian bawah pelornya itu sudah bocor. Oke ya, kita cuci dulu, kita perjelas. Nah, di sini ada katup one way ya, pakai pelor. Jadi ya kalau ada oli masuk ke bagian bawah, dia nggak bisa, harusnya dia nggak bisa turun karena di sini ada katup pelornya ya. Tapi karena sudah rusak, ini juga pernya ini ya terlalu kenceng. Kalau pernya terlalu kenceng, terlalu gede, itu biasanya rollernya itu cepet peang ya, rollernya cepet gundul. Oke, ini sudah saya persiapkan untuk penggantinya. Untuk pernya pakai yang original ya. Kalau original itu pirnya lebih lembut, semut, kecil ya, jadi rollernya tidak mudah gundul. Kalau yang KW-KW itu biasanya kencang banget. Ini dampaknya nanti rollernya cepet gundul dan rantai keteng itu cepet molor ya. Jadi tidak dianjurkan untuk pakai per yang terlalu kenceng, apalagi diganjel-ganjel, double-double ya. Nah, ini sulingnya pakai yang baru tapi bukan original ya, tapi ini bagus. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita ada oli dari atas, nanti masuk ke sini itu dia tidak bisa balik ke atas lagi ya, kalau pelornya itu masih padat, masih rapat. Kita coba pasang dulu ya. Nah, ini pernya pakai yang original. Nah, lanjut kita pasang murnya. Ini kalau kita masukin oli ya dari sini,
ada oli, dia bisa masuk, nanti dia padat, tidak bisa turun lagi harusnya kalau normal ya. Kita coba masukin oli terus sampai dia padat ya. Ini sudah mulai padat, sudah nggak bisa turun, berarti dia sudah bekerja dengan normal. Kalau dipencet keras itu masih turun, berarti itu kurang bagus untuk sulingnya ya. Nah, ini dipencet pakai tenaga ini sudah nggak bisa turun, ini padat ya. Kadang-kadang kalau barang KW itu juga ada yang nggak mau padat, jadi kalau didorong itu tetap mau turun. Nah, kalau yang ini bagus, soalnya nyari yang ori itu susah barangnya ya. Kalau pernya gampang, tapi untuk sulingnya itu rada susah dan lumayan mahal juga. Oke, kita pasang rantai timingnya. Untuk roll bagian tengah yang gundul kita ganti ya. Nah, ini cara masukinnya dari depan, di tengah seperti ini, kita intip lubangnya, baru kita masukin untuk baut pennya ya. Harus benar-benar tepat masuk. Oke, lanjut kita kencangkan ya. Kita cek lagi. Nah, ini sulingnya kita lepas dulu untuk pemasangannya supaya lebih mudah ya. Posisikan top dulu ya. Ini sepinya mengarah ke depan, arah jam 9. Lanjut untuk rantai timing juga ya, kita pasang. Posisi noken as harus stop netral ya, baru bisa dipasang. Pastikan posisinya noken as dalam keadaan bebas atau netral sebelum pemasangan gigi timing yang ada di noken as. Itu sudah berarti top ya. Lanjut, ini untuk sulingnya kita isi oli dulu supaya padat, bisa nyetal. Harganya suling yang ori itu sekitar 80 ribuan itu ya, cuma barangnya susah, kebanyakan itu KW-KW aftermarket ya, bukan KW-KW. Nah, ini kali ini saya pakai merek lokal Thailand tapi bagus. Kalau sudah padat baru kita tutup ya. Ini o-ringnya diganti, jangan dilem, nggak usah dilem kalau sudah o-ring baru ya. Oke, setelah pemasangan lanjut pengetesan. Ini suaranya sudah halus.